Sangat senang ya bisa melihat semua di sini. Kami juga mau menyambut semua yang ada di online ya. So let's take this time, Thanksgiving Sunday, to really give thanks and praise Him. Mari kita gunakan waktu Thanksgiving ini untuk bersyukur sama Tuhan bersama-sama dan memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati secara berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Kita akan memasuki Advent dan saya mohon kesediaannya Bapak Join Uy untuk menyalakan lilin Advent yang pertama. Ya, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita mau ambil panggilan beribadah dari Matius 24 ayat yang ke-35. We would like to read the call of worship, Matthew 24:35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dengan tetap berdiri, mari kita puji nama Tuhan dan kita nyanyikan sebab Tuhan baik. Let's praise and sing, for the Lord is good. Namanya
berdoa syukur. Let's lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang ada di dalam surga, our Father in heaven. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap hari. Father, thank you Lord for your goodness every day. Bapak terima kasih juga untuk Thanksgiving weekend. Father, thank you for the Thanksgiving weekend. Terima kasih untuk keluarga dan teman. Lord, thank you for our family and friends. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan rasa terima kasih apabila kami mengingat kebaikan-Mu dan semua yang sudah Kau lakukan bagi kami. Our hearts filled with gratefulness when we remember your kindness, O Lord. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Nothing can compare to your kindness and your faithfulness. Engkau sungguh baik, you are so good to us. Bapa, berkati waktu kami di sini dan hamba-hamba-Mu yang akan melayani hari ini. Lord, please bless our time together here and bless those who are serving you today. Urapi Bapak Yesaya Adijaya yang akan berbicara di mimbar pada pagi hari ini. Please Lord, anoint your servant Yesaya Adijaya today. Speak through him, Lord. Use him, oh Lord. Juga tolong pakai guru-guru sekolah minggu di youth dan di Sunday school. And prepare our children's heart to listen to you and to obey you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. You may sit. Silakan duduk. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Ayub 10 ayat yang ke-12. Job 10 verse 12. Hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Mari kita lanjutkan, kita nyanyikan syukur, give thanks. Kalau kita lanjutkan dengan lagu We Thank You. Let's sing give thanks. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks
ayat yang ke-45. Mark 10 verse 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus sembah Dia sebelum kita memasuki firman Tuhan. Let's lift His name and worship His presence in our life. Let's sing Sentuh Hatiku.
presence. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu The Name of Jesus. Mari kita berdoa. Let us pray. Our Heavenly Father, we come to you this morning. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini. We come to you with humble hearts to ask for your forgiveness. Kami datang dengan kerendahan hati untuk meminta mohon pengampunanmu. We also come to you, Lord, to ask, to make request, to make petition to you. Kami juga datang untuk memberikan permintaan kami kepadamu. Father in heaven, we remember our friends and families who are sick. Bapa di surga, kami mengingat akan teman-teman dan saudara-saudara yang sakit. We pray for Pastor Paul who cannot be with us this morning. Kami mau berdoa untuk Pastor Paul yang tidak bisa bersama dengan kami pada pagi ini. Please heal him so that he can gain his strength. Tolong sembuhkan dia supaya dia bisa mendapat kekuatan yang baru. Dan we also pray, Lord, for the people that Pastor Paul normally pray for every week. Kami juga mau berdoakan untuk orang-orang yang Pastor Paul doakan tiap minggu. We want to pray for our sister Andre. May you continue to touch and heal her. Kami juga mau berdoa untuk saudari kami Andre. Kiranya Engkau terus Tuhan menjamah dan memulihkan dia. We also want to pray for Anyao, Harry, dan Stephanie. We also want to pray for Anyao, Harry, and Stephanie. And also all the other names that are not mentioned today. Juga semua yang nama-nama yang tidak tersebut. Father, we ask for your mercy, for your grace, for your compassion. Kami meminta kepadamu untuk kemurahan dan kebaikan hatimu. May you listen to our prayer, may you touch them, Lord.
kiranya Engkau mendengar doa kami dan menyembuhkan mereka. And also we want to pray to comfort those who are mourning. Kami juga mau berdoa untuk semua orang-orang yang sedang berduka cita. May you give them strength, kiranya Engkau memberikan kekuatan, and may your promise, may you remind them of your promise. Kiranya Engkau mengingatkan mereka akan janji-Mu. And bless us this morning as we're going to hear your word. Dan berkati kami pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu. And we ask for your Holy Spirit to speak in our hearts. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sorry, no PowerPoint. For the past couple of years, Pastor Paul has been going through the book of Acts, and last week was the end of the study, and we find that Paul finally reached Rome. Selama beberapa tahun terakhir, pendeta Paul telah membahas kitab para rasul. Minggu lalu adalah pelajaran terakhir di mana kalian membaca bahwa Paulus akhirnya sampai ke Roma. Today we're gonna read from Romans 8:28 to 39. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Roma 8 sampai ayat 28 sampai 39. When Paul wrote Romans, he was still planning to go to Rome. Little did he know how his life unfolded that eventually brought him there. Ketika Paulus menulis surat Roma, dia masih merencanakan untuk mengunjungi gereja Roma. Sedikit yang dia tahu bagaimana hidupnya terungkap yang akhirnya membawanya ke sana. We're gonna read 28 to 39, but our focus is gonna be on verse 28 to 30. We just gonna read it to understand the context. Kita akan baca ayat 28 sampai 23 sampai 39, tapi fokus kita pada pagi hari ini dari ayat 28 sampai 30 supaya kita understand the context. You know, when I was preparing for this message, the past couple of weeks been tough for me. You know, losing a friend is never fun. Selama beberapa minggu ini sangat susah bagi saya karena kehilangan teman. And what kept popping into my mind was Romans chapter 8, the passages that we're gonna read. And yang selalu balik ke pikiran saya hanya passage ini, Roma 8. And just to be honest, this is not an easy passage to preach on. And untuk kejujuran, ini tidak gampang untuk khotbah dari Roma 8. But I think is important for us. Tapi saya rasa ini sangat penting bagi kita karena kita bisa belajar tentang jaminan Tuhan, because we can learn about the assurance from God. Let's read Romans 8:28 to 39. If you have your Indonesian Bible, please follow along. I'm gonna read in English. Kalau punya Alkitab, tolong buka ke Roma 8 ayat 28 sampai 39. Dan saya akan baca dalam bahasa Inggris. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Who will bring any charge against
those whom God has chosen. It is God who justifies. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. In the first 7 chapters of Romans, Paul gives us a theological exposition of the gospel. He talks about God's righteous judgment, sin, the law of God, redemption, justification, and obedience. Dari pasal 1 sampai 7 di kitab Roma, Paulus memberikan kita eksposisi teologis tentang Injil. Dia berbicara tentang penghakiman Allah yang benar, dosa, hukuman Allah, penembusan, pembenaran, dan ketaatan. We are all under the wrath of God because of sin. God's law is a mirror to show our sin and our need for a Savior. All have sinned and fallen short of the glory of God and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Kita semua berada di bawah murka Allah karena dosa. Hukum Allah adalah cermin untuk menunjukkan dosa kita dan kebutuhan kita akan juru selamat. Semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. While we were still sinners, Christ died for us. We have been freed from condemnation and are now called for obedience. God gave us His Holy Spirit as a guarantee because of our union with Christ. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Kita telah dibebaskan dari penghukuman dan sekarang dipanggil untuk ketaatan. Allah memberi kita Roh Kudusnya sebagai jaminan karena kesatuan kita dengan Kristus. Basically, that's just the summary of the first 7 chapters of Romans. And itu adalah sedikit summary dari 7 pasal pertama dari kitab Roma. So when we come to Romans 8, 28 to 39 that we just read, Paul understood the reality that every believer faces in his or her journey here on earth. Ketika kita sampai pada Roma 8 ayat 28 sampai 39, Paulus memahami kenyataan yang dihadapi setiap orang percaya dalam perjalanannya di bumi ini. As Christ followers, we are not free from life's trial and tribulations. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak dibebaskan, kita tidak lepas dari pencobaan dan kesengsaraan hidup. Paul himself understood this very well as he faced his own persecution and suffering. Paulus sendiri memahami hal ini dengan sangat baik saat dia menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Paul also understood God's purpose, which helped him to keep his eyes fixed on God despite trials and tribulation. Paulus juga memahami tujuan Tuhan yang membantunya untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan meskipun mengalami pencobaan dan kesengsaraan. In verse 28, we are reminded of the assurance in the purpose of God. Di ayat 28, kita diingatkan tentang kepastian tujuan Allah. His promise is that all things work together for good. Janjinya adalah bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan. God can work through all the pains and sufferings. He can work through evil, as we see in the life of Joseph. He can work through evil to bring good.
Tuhan dapat bekerja melalui semua penderitaan, rasa sakit, dan Dia dapat bekerja melalui kejahatan. Seperti yang kita bisa belajar dari kisah Yusuf. Dari segala kejahatan untuk mendatangkan kebaikan. So for whom is this assurance for? Jadi untuk siapa jaminan ini? It is only for those who love God. Those who love God who have been called according to His purpose. Jaminan ini hanya untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan telah dipanggil sesuai dengan tujuannya. We all have asked God why and tried to make sense of the circumstances in our lives. Kita semua pernah bertanya kepada Tuhan mengapa, dan berusaha memahami, mengerti keadaan hidup kita ini. We want to know the meaning or purpose behind any painful situation. Kita ingin mengetahui makna atau tujuan di balik situasi yang menyakitkan apapun. Paul here reminds us that our God is not a God without purpose. Paulus di sini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tanpa tujuan. He knows the number of our hair on our head, and none falls down outside His perfect will. Dia tahu jumlah rambut di kepala kita, dan tidak ada yang jatuh di luar kehendaknya yang sempurna. So what is God's purpose? Jadi apa itu tujuan Tuhan? God's purpose is for us, His children, to spend eternity in His presence. Tujuan Tuhan adalah agar kita anak-anaknya menikmati kekekalannya di hadiratnya. Because of sin, we are alienated from God. Death came into the world and we are separated from God. Karena dosa, kita terasing dari Allah. Kematian datang ke dunia dan kita terpisah dari Tuhan. Despite our sin, God already had a plan in place to redeem His children, so His purpose will be accomplished. Walaupun dosa kita, Tuhan sudah memiliki rencana untuk menebus anak-anaknya, sehingga tujuannya akan tercapai. Verse 29 and 30 explain God's plan to accomplish His purpose. Ayat 29 dan ayat 30 menjelaskan rencana Tuhan untuk mencapai tujuannya. Let us read again verse 29 and 30. Mari kita baca lagi ayat 29 sampai 30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. And those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. He accomplishes His purpose through foreknowledge, predestination, calling, justification, and glorification. Tuhan mencapai tujuannya melalui prapengetahuan, predestinasi, panggilan, pembenaran, dan pemuliaan. God give us this order of salvation so that we can be assured that God is the one who will accomplish this for us. Tuhan memberikan kita urutan keselamatan ini supaya kita dapat yakin bahwa Tuhanlah yang akan menggenapi ini untuk kita. We believe that salvation is only by the grace of God. Kita percaya bahwa keselamatan hanya anugerah Tuhan. It is God who saves us. Hanya Tuhanlah yang menyelamatkan kita. But what happens after we receive this gift? Apa yang terjadi setelah kita menerima hadiah ini? We quickly realize that although we have been saved from sin's penalty, sin still remains in our body.
You can read that in Romans chapter 7. Paul says, the things that I want to do, I don't do. The things that I don't do, I do. Kita sudah menyadari bahwa meskipun kita telah diselamatkan dari hukuman dosa, dosa masih tetap ada di dalam tubuh kita. Seperti yang kita dapat baca di Roma ayat pasal 7. Many Christians make the mistake that we have to work to keep our salvation. Banyak orang Kristen, orang percaya membuat kesalahan bahwa kita harus bekerja untuk menjaga keselamatan kita. Although it's clear that we should not go on sinning, as in Romans chapter 6, and to work out our salvation with fear and trembling, ya, di Philippians 2 ayat 12 sampai 3, Philippians 2 12 to 13. Our obedience is not to keep our salvation. Meskipun sudah jelas bahwa kita tidak boleh terus berdosa, yang ditulis di Roma 6, dan mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Ketaatan kita bukanlah untuk menjaga keselamatan kita. Just as it's impossible to work for our salvation, it's also impossible to keep our salvation. Sama seperti tidak mungkin bekerja untuk keselamatan kita, demikian juga tidak mungkin bekerja untuk menjaga keselamatan kita. So who keep us safe? Jadi siapa yang menjaga keselamatan kita? Paul wrote in Philippians 1 verse 6. Paulus menulis di Filipi 1 ayat 6. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu akan menyelesaikannya pada hari Yesus Kristus. God is the one who planned our salvation. He's the one who saved us. He's the one who keeps us safe. And He's the one who fulfills this plan to the end. Tuhanlah yang merencanakan keselamatan kita. Dialah sendiri yang menyelamatkan kita. Dialah yang membuat kita tetap selamat. Dan Dialah yang menggenapi rencana ini sampai akhirnya. He foreknew us. Dia mengetahui kita sebelumnya. When God called Jeremiah to be His prophet, He says in Jeremiah 1 verse 5, ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya, dia berkata di dalam Yeremia 1 ayat 5, Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Psalm 139 verse 13 to 14 also says, For you inform my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Mazmur 139 ayat 13-14 juga berkata, Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. God knows us before we were born. Isn't it wonderful that we are known by God? We're not a stranger to Him. Our life is not an accident. Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita dilahirkan. Bukankah luar biasa bahwa kita dikenal oleh Tuhan? Kita bukan orang asing di hadapan Tuhan. Hidup kita bukanlah adalah suatu accident, bukan suatu kebetulan. He predestined us. Dia menentukan atau predestinasi kita. All I can say in this regard that the doctrine of predestination is clearly taught in the Bible. Yang saya bisa katakan bahwa doktrin predestinasi ini jelas
dan diajarkan di dalam Alkitab. It is clear in the Old Testament and it is equally clear in the New Testament. Itu jelas dalam Perjanjian Lama dan sama jelasnya dalam Perjanjian Baru. What theologians argue is on what basis God predestined. Is it on the basis of foreknowledge or is it on the basis of His will? Yang didebatkan oleh para teolog ialah atas dasar apa Allah menentukan. Apakah atas dasar pengetahuannya ataukah atas dasar kehendaknya? What's the answer? Apa itu jawabannya? The best answer is it's a mystery. Jawaban terbaiknya adalah itu adalah misteri. We need to affirm what the Bible affirms, and part of the affirmation is that we are not God. Kita perlu menegaskan apa yang ditegaskan Alkitab, dan bagian dari penegasan itu adalah kita bukan Tuhan. Let me just quote Deuteronomy 29 verse 29 to help us with this. Ya, saya akan mengutip Ulangan 29 ayat 29 untuk menolong kita. The secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. So, I spent years studying about the doctrine of predestination. Finally, I gave up. I said, it's a mystery. The secret things of God belongs to God. Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah punya Tuhan. Ya. In this verse, it says, He predestined us to be conformed to the image of His Son. In other words, God has ordered our every step and determined that His children should be like His Son, Jesus Christ. Dia menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dengan kata lain, Tuhan telah mengatur setiap langkah kita dan menetapkan bahwa anak-anaknya harus menjadi seperti Tuhan Yesus. God is making us to be like Jesus because through Adam all died, but through Jesus comes eternal life. Tuhan membentuk kita menjadi seperti Yesus karena melalui Adam semua mati. Kita semua keturunan Adam. Tetapi melalui Yesus datang hidup yang kekal. God's work in our life is not finished after we place our faith in Christ. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita tidak selesai setelah kita beriman kepada Kristus. It is only the beginning. He wants us to be like Jesus. He begins chiseling our lives, although it may be painful at times. Ini hanya permulaan. Dia ingin kita menjadi seperti Yesus. Tuhan mulai memahat hidup kita. Kadang-kadang itu memang menyakitkan. I'm gonna quote from C.S. Lewis from his book Mere Christianity. Saya akan mengutip C.S. Lewis dari bukunya Mere Christianity, and I think he explains this very well. Dan saya rasa he explains this very well. Imagine yourself as a living house. God comes in to rebuild that house. At first, perhaps, you can understand what He is doing. He is getting the drains right and stopping the leaks in the roof and so on. You knew that those jobs needed doing, and so you are not surprised. But presently, He starts knocking the house about in a way that hurts abominably and does not seem to make any sense. What on earth is He up to? The explanation is that He is building quite a different house from the one you tore up. Throwing out a new wing here, putting on an extra floor there, running up towers, making courtyards. You thought you were being made into a decent little cottage. But He is building a palace. He intends to come and live in it Himself. Thanks to Google Translate. Very good translation, okay?
If you think my Indonesian is good, it's Google Translate, right? Okay, so ini apa yang Cia tuliskan ya. Bayangkan diri Anda sebagai rumah tinggal. Tuhan datang untuk membangun kembali rumah itu. Pada awalnya mungkin Anda dapat memahami apa yang Dia lakukan. Dia memperbaiki saluran air dan menghentikan kebocoran di atap dan seterusnya. Anda tahu bahwa pekerjaan itu perlu dilakukan sehingga Anda tidak terkejut. Tapi saat Dia mulai mengetuk rumah dengan cara yang sangat menyakitkan dan sepertinya tidak masuk akal, apa yang Dia rencanakan? Penjelasannya adalah bahwa Dia sedang membangun rumah yang sangat berbeda dari yang Anda pikirkan. Membangun sayap baru di sini, menambah lantai tambahan di sana, membangun menara, membangun halaman. Anda pikir Anda sedang dibuat menjadi pondok kecil yang layak, tetapi Dia sedang membangun sebuah istana. Dia bermaksud untuk datang dan tinggal di dalamnya sendiri. God used circumstances in our lives to make us to be like Him. Tuhan memakai situasi di dalam hidup kita untuk membentuk kita seperti Kristus. Because He planned, because He wants to live in our hearts. Karena Tuhan bermaksud untuk tinggal di dalam hidup kita. He called us. Dia memanggil kita. Why did God have to call us? Mengapa Tuhan harus memanggil kita? When Lazarus was dead in the tomb for 3 days, Jesus called him to come out. His voice gives life. We were dead in our sin until God called us through His word that gives life to our soul. Ketika Lazarus mati di dalam kubur, Tuhan Yesus memanggilnya untuk keluar. Suaranya memberi kehidupan. Kita mati dalam dosa sampai Tuhan memanggil kita melalui firman-Nya yang menghidupkan jiwa kita. We are dead in our sin. Kita mati dalam dosa. Dead people cannot come back to life. Orang mati tidak dapat bangkit sendiri dari kematiannya. Only the voice of God, hanya suara Tuhan yang dapat memberikan hidup. Melalui suara Tuhan yang berkuasa yang dapat memberikan kehidupan. Those whom He called, He also justified. Mereka yang dipanggil, Dia juga membenarkan. Justification is a legal term. If the accused can give justification for his action, then he is set free. Pembenaran adalah istilah hukum. Jika terdakwa dapat memberikan pembenaran atas perbuatannya, maka ia dibebaskan. We are guilty before God. We have no grounds for our justification through our own righteousness. Kita semua bersalah, berdosa di hadapan Tuhan, dan tidak memiliki alasan apapun untuk membenarkan diri melalui kebenaran kita sendiri. The only grounds for our justification is the perfect work of Christ on our behalf. Satu-satunya dasar pembenaran kita adalah karya Kristus yang telah Dia lakukan untuk kita yang sempurna. The thief on the cross got to heaven not because of what he's done. Penjahat, penyamun di kayu salib masuk ke surga bukan karena perbuatannya. It might be when he got to heaven, an angel asked him, "Why are you here?" The only answer the thief could give is, the man in the middle said, "I can come." Jesus is the one who comes before the Father and says, "He is mine. He comes with me." Mungkin pas saat penyamun itu masuk ke surga, seorang malaikat tanya, "Kenapa kamu di sini?" Satu-satu jawaban yang dia bisa berikan adalah, orang yang di tengah mengatakan bahwa saya boleh datang. Yesus adalah orang yang datang ke hadapan Bapa dan berkata, "Dia milikku, Dia datang bersamaku."
He glorified. Dia memuliakan. Paul here is referring to the resurrection. Paulus di sini menunjuk tentang kebangkitan. Jesus after his resurrection appeared in his glorified body to his followers. And lastly, as the one untimely born, as Paul put it, he appeared to Paul. Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menampakkan diri di dalam tubuh kemuliaannya kepada para pengikutnya. Dan terakhir dia menunjukkan dirinya kepada Paulus. This is our hope. Ini adalah harapan kita. God promised that there will be a resurrection of the body. Tuhan berjanji bahwa akan kebangkitan tubuh. Jesus was the first to rise and we will be like him. God will give us a glorified body at the resurrection. Yesus adalah yang pertama bangkit dan kita akan menjadi seperti dia. Tuhan akan memberi kita tubuh kemuliaan pada saat kebangkitan. 1 Corinthians 15 is very clear that if Christ wasn't raised from the dead, our faith is futile. 1 Korintus 15 sangat jelas bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, iman kita adalah sia-sia. We are still in our sins and there is no hope beyond the grave. Kita masih dalam dosa dan tidak ada harapan setelah kematian. But Christ rose from the dead, not spiritually, bodily, physically. Tapi Kristus bangkit dari kematian, bukan secara rohani tetapi secara physical, secara fisik. He gave the evidence for his resurrection. Dia memberikan bukti tentang kebangkitannya. It's been 2,000 years and the tomb is still empty. Ya, sudah lebih dari 2000 tahun dan makam itu, kubur itu masih kosong. Just like the song, if you remember, that the children sang during Easter, what is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. Seperti lagu yang anak-anak nyanyikan lagi Paskah, apakah harapan kita dalam hidup dan mati? Hanya Kristus, hanya Kristus. Maybe we should sing that song one of these days, yeah. Where is our hope in life and death? Yeah, Christ alone. That's a good song. So what should be our response? How should we live our lives? Jadi apakah yang menjadi respon kita? Bagaimana seharusnya kita hidup menjalani hidup ini? We can follow the example that God gives through the life of Joseph. Kita dapat mengikuti teladan yang Tuhan telah berikan melalui kehidupan Yusuf. Joseph's life was nothing but smooth sailing. Kehidupan Joseph bukanlah perjalanan kehidupan yang mulus. As a boy, he was sold by his brothers. As a young man, he was accused of violating his master's wife and he was thrown in prison. Selagi kecil, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Sebagai seorang pemuda, dia dituduh memperkosa istri majikannya. Throughout those trials and tribulations in his life, one thing was consistent about his life. Joseph kept an obedient life to God. Sepanjang pencobaan dan kesengsaraan dalam hidupnya, satu hal yang konsisten tentang hidupnya, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. He ran from Potiphar's wife when temptation was at its peak. He didn't bow down to Egyptian idols when he became the second most powerful person in Egypt. He only had one wife and was faithful to her. He was obedient because he loved God. Yusuf lari dari istri Potifar saat godaan sangat memuncak. Dia tidak tunduk pada berhala di Mesir saat dia menjadi orang kedua yang paling berkuasa di sana. Dia hanya punya satu istri dan setia padanya. Dia taat karena dia mengasihi Tuhan. Our response should be obedience out of love for God.
Respon kita adalah ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Jesus says in John 14 verse 15, "If you love me, you will keep my commandments." Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 15, "Jika kamu mengasihiku, kamu akan menuruti perintahku." We are obedient not to earn our righteousness with God. We are obedient because we love Him. Kita taat bukan untuk mendapatkan kebenaran kita dengan Tuhan. Kita taat karena kita mengasihi Dia. Do you love God? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Maybe you haven't loved God as you should, but you know that God. Maybe you haven't loved God as you should, but do you know that God loves you? Mungkin Anda belum mengasihi Tuhan sebagai mestinya. Tetapi tahukah bahwa Tuhan mengasihimu? While we were still sinners, Christ died for us. Selama kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Nah, itulah kasih Tuhan. Paul again reiterate this in verse 32. Paulus juga mengulangi ini di ayat 32. He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? God's love for you and me is perfect. Kasih Tuhan kepada saudara dan saya adalah sempurna. Nothing can separate us from the love of Christ. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. I can imagine how he must have felt when Paul finally arrived in Rome. He was thrown in Philippi, he was stoned, dragged for death in Lystra, as we learn in our book of Acts study. Later he would be arrested, imprisoned again, he was shipwrecked on his way to Rome. Saya tidak membayangkan bagaimana rasanya ketika Paulus akhirnya tiba di Roma. Dia dijebloskan ke penjara di Filipi, ditimpukin batu, diseret, dibiarkan mati di Lystra, kemudian dia ditangkap, dipenjara lagi, dan karam dalam perjalanannya ke Roma. By the guidance of the Holy Spirit, he still wrote. Dengan tuntunan Roh Kudus, dia menulis, "How will he not also along with him graciously give us all things?" Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? He's holding on to the promise that the Father and the Son will graciously give us all things. Dia berpegang pada janji bahwa Allah Bapa dan Allah Putra dengan murah hati akan memberi kita segala sesuatu. All good things are waiting for him when he finishes his journey on earth. Semua hal yang baik menunggunya ketika Paulus menyelesaikan perjalanannya di bumi. That's also God's promise for us this morning. Itu juga janji Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. All good things are waiting for us when we finish our journey on earth. Semua good things, ya, kebaikan Tuhan menunggu kita, ya, saat kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Let's pray. Our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, just as it's impossible for us, sama seperti tidak mungkin bagi kita to earn our way with you, untuk datang kepadamu, it is also impossible for us to keep our salvation ourselves. Itu juga tidak mungkin bagi kita untuk menyimpan kesabaran kita dengan kekuatan kami sendiri. But
through your promise, Lord. Tapi melalui janjimu, you are the one who planned all this for us. Engkau semua yang merencanakan semua ini bagi kami. You are the one who save us. Engkau yang menyelamatkan kami. You are the one who keep us safe. Engkau juga yang tetap memegang keselamatan kami. And you are the one that will fulfill our salvation. Engkau juga yang akan memenuhi keselamatan kami. And help us, Lord, to be obedient to you, our love for you. And tolong kami, Tuhan, untuk taat kepada Engkau karena kami mengasihi Engkau. We thank you for this blessed assurance that we have. Kami mengucap syukur untuk janjimu ini, Tuhan, untuk jaminanmu ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya yang indah. Thank you for the beautiful message. Kita diingatkan untuk menaati Tuhan atas dasar kasih kita pada Tuhan, ya. Kita juga mau hidup dalam kekudusan, ketaatan, dan rencananya yang indah. Mari kita nyanyikan lagu Goodness of God sebagai pernyataan iman kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. We are reminded today to live in obedience to God out of our love for God. Live in obedience and in God's goodness. Let's sing the song, God's goodness of God, as a statement of our faith. Until I lay my head
Mari kita bangkit berdiri. Kita ingin menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Let's stand. Let's recite the Apostle Creed together. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Yunis. Saya ingin membagikan lagu ini. There's a saying, be kind to everyone you meet because you don't know they have a battle in their personal life. Jadi ada perkataan di Amerika, berbuat baiklah kepada semua orang karena semua orang mempunyai pertempuran pribadi ya. Dan saya yakin semua di sini juga ada struggle, ada problem, dan saya mau mengundang saudara untuk bernyanyi bersama-sama bila sudah pernah dengar. Lagu ini cukup sudah lama dan di sini dibilang bahwa pertempuran adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan yang akan berjuang untuk kita semua. Kita tidak usah melakukan apa-apa malahan ya, hanya berdoa dan meminta Tuhan. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God
Thank you. Mari kita masuk ke persembahan syukur. Saya mau undang untuk yang bertugas menuju ke depan. Let's bring our offering of thanksgiving to Jesus, our shepherd, who has blessed us with many and provided for all our needs. Saya minta kesediaannya Pak Hadi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi Bapa, kami ingin menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Bapa, atas anugerah yang begitu besar Engkau sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang pada pagi hari ini ke dalam rumah-Mu untuk berbakti bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Bapa, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau saja yang berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat melebar luaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, berkati setiap saudara yang memberi pada pagi hari ini. Terlebih lagi ya Bapa, Engkau berkati mereka yang belum dapat memberi, sehingga di lain kesempatan mereka juga boleh dapat memberi bersama-sama dengan kami. Bapa, sisa dari kebaktian ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selama persembahan diadakan, kita akan mendengarkan pujian Tuhan Selalu Menolongku yang akan dinyanyikan oleh Cik Melanie C and Ibu Shen Shen. Tuhan sungguh baik. Sebetulnya saya mempersiapkan lagu yang lain, tetapi karena kehidupan saya up and down, sehingga saya tidak latihan. Waktu Pak Paul nanya, spontaneous saya kasih lagu yang lain. Seperti kita mengalami 4 musim, begitu juga dalam kehidupan kita. 15 tahun yang lalu saya mendapat berkat ketika saya bertemu dengan seseorang yang dulunya sangat sukses. Dia punya mansion di Beverly, hanya dipinjamkan siapa yang mau tinggal di situ. Waktu saya ketemu beliau sudah dalam keadaan down, hanya tinggal di apartemen. Waktu itu saya melihat, wow, luar biasa, dari kekayaan yang seperti itu sampai dia nggak punya apa-apa, dia stable mentally. Di situ saya belajar bahwa dalam kehidupan yang senantiasa berubah, siapakah kekuatan kita kalau bukan Tuhan? Saya berdoa senantiasa, berikan saya kemampuan Tuhan. Jadi waktu kami mau menyanyikan, saya mendapat berkat Roh Kudus berbicara, bukankah dulu engkau pernah meminta ketika engkau mendapat berkat melihat dari orang lain? Seperti dalam Yehezkiel 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Sungguh amazing kan? Kalau kita datang, Tuhan akan memberikan hati kepada kita yang baru, memberikan kekuatan, sehingga seperti tadi khotbahnya, tak sehelai rambut pun jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Haleluya. Akan berubah.
twin, but they're not twin. They're twins, ketemu udah gede. Mari kita akhiri ibadah kita dengan nyanyikan lagu Count Your Blessing. Mari kita bangkit berdiri. pray together. God bless us this coming week. Tuhan tolong berkati kami di minggu ini. May you keep us safe and keep us in your way. Kiranya Engkau menjaga kami dan menjaga kami di dalam jalan-Mu. And may you bless us, berkati kami, and help us to honor you in whatever we do. Dan tolong kami untuk menghonor nama-Mu di setiap tindakan kami.
Amin. You may sit, silakan duduk. Doa tutup. I would like to direct your attention to the announcement. I'm going to read the Indonesian version and the English version will be on the monitor. Yang pertama, funeral service untuk Saudara Denny C, anak dari Saudara Robi dan Sisi Sidarta akan diadakan pada hari Kamis 1 Desember 2022 jam 9.30 di Church of Our Heritage, Forest Lawn. Alamatnya tercantum. Graveside service akan diadakan setelahnya. Yang kedua, perjamuan kudus akan diadakan minggu depan. Harap jemaat berdoa dan mempersiapkan hati dan pikiran untuk acara ini. Yang ketiga, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Ada juga pengumuman tambahan, and it's not on the monitor. Seluruh jemaat diundang untuk menghadiri acara Natal bersama seluruh gereja Indonesia pada hari Sabtu 3 Desember pukul 6 sore. Akan diadakan di Ontario, First Church of Nazarene. Untuk info lebih lanjutnya bisa dihubungkan Ibu Cynthia Indrabudi. Dan kur gereja kita akan berpartisipasi. So we would like to invite everyone to come to a Christmas celebration. And this is along with all churches, Indonesian church in Los Angeles. It will be held on Saturday, December 3rd, 6 p.m. And it will be held in First Church of Nazarene in Ontario. Dan juga ada tambahan untuk yang berpartisipasi pelayanan kantata, mohon untuk diam di tempat di sini setelah kebaktian. Dan yang terakhir kita ingin menyambut adakah saudara yang pertama kali baru datang di sini dan mau memperkenalkan diri saudara-saudari? Nggak ada ya? Alright. Selamat ulang tahun untuk Bethany Andoko ya, 29 November. Untuk Ophelia Pratama 30 November. Untuk Ibu Shen-Shen 30 November. Untuk Michael Monika 3 Desember. Orangnya hilang. Malu-malu. Oke, dan kehadiran minggu lalu, persembahan minggu lalu, dan pelayanan minggu depan ada tercantum di bulletin. Mari kita berdoa. Father in heaven, thank you Lord for your word today, for the reminder of your goodness and your perfect plan for our life. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami dan juga untuk rencana-Mu yang indah dan sempurna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu bersama-sama kami boleh memuji Engkau juga. Thank you Lord for this time that we can praise you and worship you. Tuhan berkatilah makanan yang sudah dihidangkan, disediakan, dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkan. Lord, bless this time that we have to enjoy the supper. Bless those Lord, those who already prepare the meal. Tuhan berkati juga percakapan kami dan fellowship kami.
Biar semua boleh mempermuliakan nama Tuhan saja dan membangun satu sama lain. Lord, please also bless our conversation and our fellowship. May everything that we say is for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ibadah usai.